Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Fakultas IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Ibu Adi Nugrahani SSMA. Pengertian kalimat efektif. Sebelum menjelaskan pengertian kalimat efektif, saya akan menjelaskan pengertian kalimat itu sendiri. Kalimat itu adalah kesatuan bahasa berupa kata atau kata yang dapat berdiri sendiri dan mengungkapkan makna yang lengkap. Kalimat efektif adalah kesatuan bahasa yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan dan perasaan pada pendengar atau pembaca seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Tujuan penggunaan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Kalimat efektif banyak digunakan pada berbagai tulisan seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif terdiri dari 5. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Yang ketiga, objek. Objek adalah kata atau hal yang dikerjakan oleh subjek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dan klausa. Pelengkap itu sendiri berupa frasa, verba, adjektiva atau preposisi atau klausa. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada kata sifat, kata kerja, kata benda, atau pada kalimat. Keterangan itu sendiri terdiri dari 2, yaitu keterangan waktu dan keterangan tepat. Syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada 6. Yang pertama itu kesatuan, yakni kesepadanan, sama halnya dengan kesepadanan. Kesatuan adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan keseimbangan struktur bahasa yang dipakai. Adapun kesatuan gagasan, kalimat efektif diwujudkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan dari pikiran yang baik. Yang kedua, kehematan. Kehematan merupakan usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Maksudnya di sini adalah tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak dan tidak mengulang subjek. Yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk yang dipakai dalam kalimat itu sendiri. Yang keempat itu kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimatnya dapat diterima oleh akal dan cara penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kelima itu adalah kepaduan, yakni koherensi. Merupakan terjadinya hubungan yang pada antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Terus yang keenam, ketetapan. Ketetapan merupakan kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti dan jelas. Ciri-ciri kesatuan kalimat efektif. Ada 3 ciri. Yang pertama adalah subjek dan predikatnya harus jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak memakai kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Terus, ciri-ciri kehematan kalimat efektif. Yang pertama itu menghilangkan peluang subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat.
Ciri-ciri keparalelan kalimat efektif. Yang pertama, jika menggunakan verba, maka seterusnya harus menggunakan verba. Yang kedua, unsur-unsur yang digunakan harus konsisten. Yang ketiga, menempatkan gagasan yang penting dan fungsinya ke dalam struktur bahasa yang sama. Ciri-ciri kepaduan kalimat efektif. Ciri-ciri kepaduan kalimat efektif ada 3. Yang pertama, kalimat yang padu, tidak bertele-tele, dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Yang kedua, kalimat yang padu dapat dibentuk dengan mengubah kalimat pasif biasa menjadi kalimat pasif pesona. Yang terakhir, yang ketiga, jika dalam kalimat aktif itu terdapat aspek, kata, atau modalitas, itu harus selalu berada di depan predikat. Contoh kalimat tidak efektif dirubah menjadi efektif, yakni karena harga bahan pokok terus melambung tinggi maka rakyat menderita kelaparan. Ini kan tidak efektif. Jadi kalau diganti menjadi efektif itu menjadi karena harga bahan pokok terus melambung tinggi rakyat menderita kelaparan. Sekian dan terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.